Baik, sudah terekam. Selamat pagi anak-anak yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir tepat waktu, sudah hadir dengan penampilan yang segar, fresh. Terima kasih juga buat Papa dan Mama yang sudah membantu mendampingi anak-anak. Ibu akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita melalui Zoom ini materinya tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu menentukan lampu yang padam atau menyala pada suatu rangkaian jika diberi perlakuan saklar yang dimatikan atau dinyalakan. Nah, anak-anak, sebelumnya jaringan. Ibu akan share screen ya. Anak-anak boleh perhatikan slide presentasi yang akan Ibu tampilkan. Jelas semua anak-anak? Jelas, Bu. Nampak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Nah. Oke, anak-anak lihat ini gambar rangkaian apa ya? Rangkaian serikah, paralelkah, atau campuran? Campuran. Rangkaian campuran. Ya, nggak perlu takut salah, jawab aja ya. Rangkaian campuran ini adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Yang serinya ini saklar 1, lampu 1, saklar 2, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, saklar 3, lampu 6, saklar 5, lampu 9, lampu 10. Nah, yang paralelnya 7 dengan 4, 8 dengan 5. Komponen apa saja yang terdapat pada rangkaian listrik berikut ini? Ada sumber listrik. Sumber listriknya di sini apa yang digunakan, Nak? Baterai, ya, baterai. Kemudian ada kabel. Nih ya, ada kabel. Kemudian ada saklar. Ini adalah lambang saklar. Di sini saklarnya Ibu beri nama S1, S2 sampai S5. Jadi ada 5 buah saklar dalam rangkaian ini. Kemudian ada lampu. Ada lampu. Ada 10 lampu yang terpasang pada rangkaian ini. Oke. Nah, arus listrik itu dialirkan dari sumber listrik dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nih ya, nampak panah merahnya? Nampak ya panah merahnya ya? Ya, nah. Jadi sumber listrik ini bisa menghasilkan listrik jika kutub positif dengan kutub negatifnya terhubung. Yang menghubungkannya adalah kabel. Ya, yang menghubungkannya adalah kabel. Sebentar ya, Ibu pauskan, matikan dulu speakernya supaya tidak terganggu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, tidak boleh ada yang menghalangi jalur ini. Tidak boleh ada yang menghalangi jalannya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Jika ada yang menghalangi, maka akan bisa menyebabkan lampu tersebut padam atau menyala. Oke, maaf ya, Ibu mute dulu ya karena agak berisik ya. Oke. Baik, Ibu lanjutkan. Nah,
pada rangkaian listrik, pada lampu dan saklar, kita tidak boleh pakai istilah lampunya mati atau padam. Maaf, mati atau hidup. Mati atau hidup. Kita gunakan istilah menyala dan padam. Ya, Nak ya. Sekali lagi kita pakai istilah menyala dan padam. Begitu juga dengan saklar. Untuk saklar itu ada istilah dihubungkan dan diputus. Ya, ada juga istilah dibuka dan ditutup. Dibuka dan ditutup. Nanti Ibu akan kasih dalam rangkuman supaya lebih mudah diingat ya. Saklar dibuka itu sama dengan diputus sama dengan off. Saklar ditutup itu sama dengan dihubungkan sama dengan on. Ya, jadi sudah jarang sih digunakan saklar terbuka dan tertutup, tapi mungkin nanti kita akan menemukan soal di buku menggunakan saklar terbuka dan tertutup, tapi kamu udah paham artinya apa ya. Nah, baik. Maaf, ada pesawat lewat mengganggu sound kita. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat jalur arus listrik pada rangkaian ini. Arus listrik ini akan mengalir melalui dua jalur. Jalur yang pertama ini S1, lampu 1, S2, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, saklar 3, lampu 6, saklar 5, lampu 9, dan 10. Terhubung ke kutub negatif ya. Dari kutub positif ke kutub negatif. Jalur yang kedua itu dari kutub positif melewati saklar S1, lampu 1, saklar 4, lampu 7, lampu 8, saklar 5, lampu 9, dan lampu 10 sampai ke kutub negatif. Nah, agar semua lampu pada jalur ini menyala, maka tidak boleh ada saklar yang dipadamkan atau yang diputus, dan tidak boleh ada lampu yang rusak atau putus. Karena akan menyebabkan lampu yang lainnya padam. Ya, sekarang kita lihat perlakuan yang pertama. Jika saklar R1, Ibu putus, ya, Ibu padamkan. Menurut anak-anak, lampu mana yang padam? Silakan sebelum menjawab unmute dulu mic-nya. Ada yang bisa? Yuk. Silakan di-unmute dulu. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Jika saklar 1 Ibu putuskan atau Ibu padamkan, lampu mana yang padam? Lampu 1. Lampu 1. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Lampu 1 saja. Nah, jika saklar 1 Ibu putus atau Ibu padamkan, maka semua lampu pasti padam. Ih, kok padam, Bu, semua lampu? Kan hanya saklar 1 yang diputus, saklar 2 dan yang lainnya kan tidak diputus, tidak dipadamkan. Kok bisa mati semua lampunya? Karena arus listrik dari kutub positif itu tidak bisa mengalir ke lampu yang lain. Terputus di sini. Saklar 1 ini tepat berada di dekat kutub positif. Sehingga kalau ini dipadamkan, maka semua lampu pasti akan padam. Begitu juga dengan saklar S5. Ya. Kalau saklar S5 ini Ibu putus, yang lainnya Ibu nyalakan ya saklarnya, maka tidak akan ada lampu yang bisa menyala. Karena jalannya arus listrik yang ini, yang panah merah ini, ke kutub negatif tidak bisa terhubung karena putus di sini. Jelas, Nak? Jelas kira-kira? Jelas, Bu. Ya, oke. Kita uji lagi ya, kita uji lagi. Sekarang saklar semuanya dinyalakan kecuali saklar 4. Ya. Saklar yang S1, S2, S3, S5 Ibu nyalakan semua, Ibu hubungkan semua. Tapi yang S4 Ibu putus, Ibu padamkan. Lampu mana yang padam? Lampu 7 sama 8.
Lampu 7 dan 8, Bu. Iya, 7 dan 8, Bu. 7 dan 8 saja. Yang lainnya tetap menyala. Baik, sekarang jika saklar S2, kalau yang lain dihubungkan saklar S2, Ibu putus. Ibu padamkan. Lampu mana yang Lampu padam? Yang padam. lampu 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, Bu. Empat. 2, 3, 4, 5. 6. 2, 3, 4, 5. 6. Apa namanya ya? Kasih itu daftar yang terlambat. Iya. Jadi lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, dan lampu 6. Lampu 6 juga nggak bisa menyala. Kan putus di sini. Otomatis yang dari kutub positifnya nggak bisa dia dari sini ngambilnya. Ya, hanya bisa dari atas sini. Ya, ini rangkaian seri loh. Yang atasnya rangkaian seri ya. Rangkaian seri itu kan kelemahannya jika satu lampu padam, maka lampu yang lain pasti akan padam. Jelas, Nak? Nanti kita review lagi videonya ya. Oke, sekarang ya pertanyaan. Oke. Ini anak-anak coba analisis dulu ya. Saklar mana saja yang harus disambung dan diputus agar lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 menyala dan lampu 7, 8 padam. Coba anak-anak foto atau screenshot dulu. Screenshot dulu soalnya. Screenshot dulu soalnya. Nanti Ibu kembalikan ke rangkaian listriknya supaya bisa menjawab. Bisa? Oke, boleh di foto atau di screenshot dulu soalnya. Habis itu kita kembalikan lagi ke rangkaian listrik tadi ya. Lampu mana saja yang harus disambung dan diputus? Saklar mana saja yang harus disambung dan diputus untuk menyalakan lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 10. Kemudian memadamkan lampu 7, 8. Sudah? Sudah? Kita lihat rangkaian yang tadi. Oke, silakan yang mau menjawab pertanyaannya. Ada yang bisa? Boleh klik raise hand ya. Klik raise hand. Atau sebutkan namanya. Saklar 4, Bu. Saklar 4, Bu. Saklar 4 Saklar di 4, Bu. Saklar 4, Bu. diputus, saklar yang lain Disambung. Iya, jadi yang dihubungkan atau disambung itu saklar S1, saklar S2, S3, dan S4. Tetapi S5, tetapi saklar S4 itu harus diputus atau dipadamkan. Nah, anak-anak kita langsung masuk contoh soal dari buku cetak. Ya, buku cetak. Coba anak-anak buka buku cetak yang warna hijau. Yang warna hijau. Ini. Warna hijau ya. Nampak, Nak? Halaman 67. Halaman 67 yang nomor 2. Yuk, buka dulu. Tadi udah disiapkan kan? Halaman 67 yang nomor 2. Ya, sama ya soalnya dengan yang ada di layar kalian masing-masing ya. Sama, Bu. Ya. Sama, Bu. Sama, Bu. Ada rangkaian listrik. Lampunya ada berapa? Ada 4, Bu. Oke. Ada. Saklarnya ada berapa? 4, Bu. 1. Saklarnya ada 1. 1, Bu. Nah, jika saklar S dibuka, tadi Ibu bilang dibuka itu sama dengan diputus atau di-off-kan, dipadamkan ya. Lampu yang tetap menyala adalah, nih, berarti kutub positif dengan kutub negatif harus terhubung. Oke, lampu yang tetap menyala adalah Lampu 3 sama 2. Lampu 1, 2, dan 4. 1, 2, 1, dan 4. 4. Siapa tadi 4, Bu. yang menjawab? 1, 2, dan 4, Bu. 1, 2, dan 4. Berarti 2 dan 4, Bu. yang padam hanya 3 ya. Oke, Iya, Bu. pintar Iya, Bu. anak-anak Ibu. Oke, beri tanda di
Opsi B, jawabannya yang B. Jelas ya, Nak? Nah, baik. Jelas, Coba kita buka lagi Jelas, Bu. halaman 69. Balik halamannya, 69 nih. Yang soal hot. Yang soal hot ya, udah? Perhatikan gambar di samping. Apa yang terjadi jika saklar S2, yang mana S2? Yang tengah ini ya. Saklar S2 diputus, sementara saklar S1 dan S3 disambung. Apa yang terjadi? Jadi yang kamu jelaskan di sini adalah lampunya. Kalau S1 dan S3 dihubungkan, S2 diputus, maka lampu yang menyala yang mana? Yang ini putus nih, S3-nya putus. Lampu 4 menyala nggak? Lampu 4. Lampu 4 jelas tidak akan menyala karena S2 diputus. Tidak, Bu. Ya, lampu 3, Iya, Bu. lampu 3 itu masih bisa terhubung ke kutub positif, tapi tidak bisa terhubung ke kutub negatif karena terputus di saklar S2. Ya, berarti lampu L3, L4 ini pasti padam. Sekarang lampu L2. Lampu L2 padam atau menyala? Menyala, Bu. Menyala. Menyala, Bu. Nyala, Bu. Lampu L2 ini pasti akan padam. Mengapa padam? Mengapa padam? Karena dia tidak mendapatkan arus listrik dari kutub positif dari saklar S2. Ini kan putus di sini. Nah, jadi lampu mana yang menyala? Hanya lampu L1. L1. Ya, L1 menyala. L2, L3 dan L4 itu padam. Saklar mana yang harus dihubungkan jika ingin menghidupkan lampu L3 dan L4 nih? L3 dan L4, maka saklar yang harus dihidupkan adalah saklar 3. saklar 3 dan saklar 2. Saklar 3 dan saklar 2. Saklar 1 perlu hidup? Nggak perlu karena karena tidak ada hubungannya dengan rangkaian ini kan? Nih, dia bisa tetap terhubung ke kutub negatifnya. Iya. Baik. Satu lagi ya, Nak. Soal coba buka di halaman komputer. 72. Ayo, anak-anak buka halaman 72. Nomor 5. Kita duluan aja guys, kita tunggu dulu. Ayo sini, Mbak Katsuni. Nyebur. Itu speaker siapa ya? Speakernya agak berisik. Oke. Baik. Sudah terbuka semua? Halaman 74 nomor 12. Sorry. Maaf, 72 ya. Sorry, halaman 72 nomor 5. Oke. Pada sebuah rumah dipasang rangkaian listrik campuran seperti pada gambar di samping. Baik, ini dia. Ada berapa saklarnya di sini? Ada 1, Bu. Satu, Bu. Satu, Bu. Nah, sebenarnya ini ada saklar juga. Nih, perhatikan. Nah, kamu tambahkan di bukumu, tuliskan di bukumu, buat yang di sini saklar S2. Nih, tulis di bukumu, saklar S2. Buat S2 di sini ya. Nampak ya kursor Ibu? Sudah, Bu. Udah, baik. Sudah, Bu. Nah, di dekat lampu L6 yang ini, nampak ya kursor Ibu ya? Ini buat saklar 3. Sudah? Oke. Nah, sekarang sudah ada 3 saklar di rangkaian ini. Lampu manakah yang akan menyala jika saklar S1, yang ini ya, S1 dan S3 disambungkan sementara S2 diputus? Lampu mana saja yang akan menyala? Hanya ini yang diputus.
Yang lampu 3, Bu. Lampu 3. Lampu 3 sama lampu 6, Bu. Lampu 3 sama lampu 3 sama lampu 6. 3 sama lampu 6. Lampu 3 sama 6, 3 sampai lampu 6. yang akan menyala. Lampu 3 sampai lampu 6. Lampu 3 sama lampu 6. Bagaimana dengan lampu 1 dan lampu 2 yang di atas ini? Bagaimana dengan lampu 1 dan 2 yang di atas? Menyala juga. Kenapa? Kenapa menyala? Karena dia tidak terkait dengan saklar S2 ini. Dia akan ambil jalurnya dari lampu ini. Nih. Ya kan? Bagaimana dengan lampu L4? L4 menyala enggak? L4 menyala enggak? Padam, Bu. Padam, Bu. Menyala. Padam atau menyala? Tak menyala. Padam. Kenapa menyala? Kenapa menyala? Karena lihat nih. Sep. Ya. Baru. Terhubung dia kan? Jadi yang padam itu hanya lampu nomor 5. L5 saja. Karena saklar ini hanya untuk menyalakan lampu nomor 5 saja. Aduh, sulit kali ya, Bu. Sulit ya, anak-anak ya? Ya, Bu. Pelan-pelan ya, kita pelajari sama-sama. Kalau sudah sering mengerjakan soal, nanti akan paham sendiri. Prinsipnya, kutub positif itu harus terhubung dengan kutub negatif. Tidak boleh terputus, baik oleh saklar maupun oleh lampu. Baik, soal yang terakhir kita lihat ya. Buka halaman 74, nomor 12. Nah, ini tidak ada saklar. Yang ini tidak ada saklar. Ini adanya lampu. Ada berapa lampu di sini? Ada 4. Jika lampu satu ini dilepaskan, apa yang akan terjadi dengan lampu lain dalam rangkaian? Semua lampu padam. Semua lampu akan padam. Padam, Bu. Padam. Bisa ya? Bisa ya sayang ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Nanti Ibu akan kirimkan tugasnya. Ini ya. Ini tugasnya. Nanti Ibu akan kirimkan melalui WA group. Kita pakai kesempatan yang tersisa ini untuk bertanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya? Sekarang boleh kameranya boleh dibuka semua. Boleh supaya Ibu bisa lihat. Selo, James. Mana lagi nih yang belum terbuka? Devina, Rade, Yova, respon kenapa Yova? Yova ada mau bertanya? Enggak, oke. James, tolong dibuka kameranya biar nanti kita bisa foto bersama. James, Devina, James belum buka kameranya, Yova juga belum buka kameranya. Baik, ada pertanyaan? Yang mau bertanya boleh raise hand. Tidak ada pertanyaan? Kalau sekarang belum, Bu. Nanti kalau sudah ketemu soal yang sulit, Bu. Saya akan kesulitan, Bu. Kalau sekarang aku masih takjub lihat teman-teman. Aduh, ganteng-ganteng dan cantik-cantik sekali rupanya anak-anak Ibu di kelas 6E ini ya. Bagaimana dengan kegiatan kita hari ini, anak-anak? Kira-kira bisa paham nggak dengan penjelasan Ibu yang Ibu jelaskan melalui Zoom seperti ini? Apakah lebih efektif dengan seperti ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Apakah lebih efektif seperti ini atau dengan video? Cukup dengan video saja? Lebih efektif, Bu. Ya, lebih efektif ya. Apapun ceritanya, kalau kita lihat gurunya sendiri yang menjelaskan tanpa video, tanpa apa, pasti lebih efektif. Apalagi kalau bisa ketemu di kelas kan. Nah, mudah-mudahan
segera kita bisa bertemu di kelas ya. Baik. Waktunya sudah sedikit lagi nih. Kira-kira nggak ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA Ibu ya. Boleh WA Ibu ya, Nak ya. Ya, oke, boleh saling menyapa temannya. Yang hadir di sini ada Yova, Howen, Natasha, Nadine, Cesko ya, Cesko, Ciko, Nathanael, Eka, terus Christopher, Hana, Rade, Sherly, Markus, Selo, Cecilia, Devina, James, Hana. Ada yang belum Ibu sebut? Sudah semua Ibu sebut? Iya, Bu. Nah, ngomong-ngomong, anak-anak sudah dapat kuota yang dari pemerintah belum? Sudah, Bu. Sudah. Yang belum, sabar. Yang sudah, kamu tidak perlu khawatir dengan melakukan pembelajaran Zoom, karena kuota pemerintah itu sangat maksudnya berlaku untuk penggunaan Zoom. Kita tahu Zoom ini kan memakan kuota yang cukup banyak ya. Kuota yang dari pemerintah itu bisa untuk Zoom. Jadi dia bisa dipakai itu aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menunjang kegiatan belajar anak-anak. Ya, oke. Nah, yuk kita foto bersama dulu kali ya. Cecilia dan James, Markus dan James, coba apa kameranya dinyalakan? Cecilia, Markus, kameranya dinyalakan biar Ibu capture. Ya, biar Celo, kenapa dimatikan kameranya? Biar Ibu capture ya. Biar ada foto bersama kita. Cecilia, nyalakan kameranya, Nak. Oke, ya. Siap, 1, 2. Markus, mati lagi kameranya, Nak. Oke, yuk. Siap ya, senyum ya. Jangan tutup mukanya, Hana. 1, 2, 3. Cheers. Oke. Terima kasih. Kita akhiri ya kegiatan Zoom kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Nanti tugasnya Ibu kirim lewat WA group. Anak-anak kerjakan di buku latihan ya. Ya, Bu. Boleh difoto dan dikirimkan ke Ibu Yulia. Cuman Ibu Yulia agak lambat membalasnya karena hari ini ada doa. Jadi agak-agak lambat, slow respon lah pokoknya ya, Nak ya. Oke? Salam buat Papa dan Mama di rumah. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan juga patuhi protokol kesehatan. Oke? Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ibu akhiri ya. Selamat pagi, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.